Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada halaman 109 dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada bab An-Nisa wal Atibba, para wanita dan dokter-dokter cowok, dokter laki-laki. Minal fitani, di antara fitnah allati bulina, yang kita diuji biha dengan fitnah tersebut al-yawma, pada hari-hari ini. Manarahu adalah sesuatu yang kita saksikan al-yawma, pada hari-hari ini, mintahawunin sikap mengentengkan wa ihmalin dan membiarkan fi dhahabil mar'ati, perginya perempuan wanita ila tabibi, pada dokter laki-laki biduni mahramin, tanpa mahram. Iktimadan, karena beranggapan, karena berlandaskan ala sikoti, pada kepercayaan al-maghdubati, yang dusta, al-mazmumati, yang bersifat praduga, bersifat sangkaan. Apa maksudnya? Mengira, meyakini bahwa si perempuan itu baik, tidak mungkin terjadi perselingkuhan, tidak mungkin terjadi apa-apa. Dokternya juga baik, gitu kan. Kan dokter itu terikat kode etik, tidak mungkin lah berani untuk anu dan seterusnya. Wakana tabibah, seakan-akan dokter tadi maksumun adalah orang yang maksum seperti Nabi, dijaga dari dosa, mahfudun, dan terjaga, au balidul isasi, atau lemah perasaannya, atau dia impoten. Enggak mungkin, enggak mudah terangsang dia, nafisur rujulati, dan kurang jantan, jamidut topi, yang kaku, yang tumpul nalurinya, dianggap seperti impoten, kurang jantan, atau itu wong wapi, wong soleh, enggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada para wanita itu. Waqad tadhabu, dan sungguh wanita pergi ila tabibi, pada dokter laki-laki, wa ma'aha mahramun, dan bersamanya ada mahram, min zaujin, berupa suami, au akhin, atau saudara laki-laki, au abin, atau bapak. Wa inda iradati kashfihi, namun tatkala dokternya ingin memeriksa alaiha, pada wanita itu, tadhulu, maka wanita itu masuk indahu, pada dokter tadi, wahdaha, sendirian. Wa'adatul atibba'i, dan kebiasaannya para dokter, alla yadhula, adalah tidak boleh masuk alaihim kepada mereka, pada para dokter, fi ghurfatihim, di ruangan khusus, fi ghurfatihimil khassa, di ruangan khusus mereka, ruangan pemeriksaan, ahadun, seorang pun, abadan, selamanya. Jadi ada larangan biasanya, tidak boleh ada yang masuk, hanya pasien saja. Zalika, hal demikian, tanbihum, adalah aturan para dokter itu, al-musaddadu, yang ketat. Faidah wasalat, jika telah sampai lighurfati, pada ruangan dokter tadi, al-mar'atu, wanita itu, pasien wanita itu, kanat, maka menjadi dia, pasien wanita itu, wahua, dan dokter cowok tadi, khaliyah, itu melakukan khalwat, berduaan cuman. Laisa ma'huma, tidak ada bersama mereka hadun, seorang pun, yattali'u, yang melihat alama yakunu, pada apa yang terjadi. Wa minal ma'lumi fil Islam, dan sudah maklum dalam Islam, annal khalwata, bahwa berduaan bil mar'atil ajnabiyati, dengan wanita yang bukan mahram, haramun, adalah haram. Ada satu syair, wa khalwatur rijali, berduaannya para laki-laki dengan berduaannya para laki-laki, lan tajuza, tidak boleh, bil ajnabiyati, dengan wanita bukan mahram, walau ajuza, meskipun wanita itu sudah tua renta. Wa hadil hurmatu, keharaman ini, makulatul makna, itu bisa dinalar. Jiddan, ada reasoningnya, ada alasan yang masuk akal, sangat masuk akal sekali. Fa'inal mar'ata, karena perempuan, khuliqat, itu diciptakan hannanatan, dengan ketertarikan lirajuli, pada laki-laki. Aina mara'at, tatkala wanita melihat laki-laki, hannat ilahi, maka dia tertarik padanya. Lianna laddataha, karena kelezatannya, kenikmatannya adalah ma'ahu, saat bersama laki-laki. Wa huwa kadzalik, pun juga laki-laki sama dengan wanita, khuliqa hannanan lil mar'ati, laki-laki diciptakan dengan ketertarikan pada perempuan. Yahinnu ilaiha, dia akan tertarik pada perempuan, mata ra'aha, tatkala dia menyaksikan perempuan. Lihanna laddatahu, karena kenikmatan laki-laki, ma'aha, itu bersama, saat bersama perempuan. Faidah jitama'a, jika keduanya sudah diciptakan dengan potensi seperti itu, maka ketika keduanya berkumpul ma'an, bersamaan, di makanin, dalam satu tempat, hasinin, yang betul-betul terjaga,
la yarahuma insanun, yang tidak ada seorang pun melihatnya, wala yastati'u, dan tidak mungkin, tidak mampu ayat pula untuk masuk alaihima pada keduanya fihi dalam tempat tersebut, karena minas sahli, maka sangat gampang ayat tahima mereka berdua menerjang ma harramallahu alaihima, apa yang Allah haramkan untuk mereka berdua. Kalau sudah berduaan kan ya sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa astati wa aqula, dan aku bisa mengatakan, saya bisa mengatakan, innar rajula wal mar'ata, sungguh laki-laki dan perempuan, alladaini yasmahani, yang memperbolehkan li anfusihima pada diri mereka, bihadil khalwati, untuk berduaan, lamani, itu tidak ada yang bisa mencegah lagi indahuma pada diri mereka, ba'da hadas samai, setelah mereka mengizinkan mereka diri mereka untuk berduaan, yamna'u, tidak ada pencegah, yamna'uhuma, yang mencegah mereka berdua minal idam, untuk maju, untuk melakukan ala hadhihi dahiyatil kubra, pada bencana besar ini, dahiyatul zina, yaitu bencana zina. Kalau mereka sudah mengizinkan dirinya untuk berduaan dengan dokter itu, dia berduaan dengan dokter dan dokternya mengizinkan juga, itu kan sudah samah itu. Kalau sudah seperti itu, apa yang bisa melarang mereka kemudian untuk melakukan lebih dari itu? Untuk tidak sekedar berduaan, untuk misalkan berzina, atau setidaknya bercumbu, melakukan pemanasan dan seterusnya. Oleh karena sesuatu yang telah aku katakan tadi, syaddada syari'u, Allah Subhanahu wa taala yang pembuat syariat, Allah dan Rasul itu betul-betul memperketat al-hajj. Syaddada syari'u, memperketat asyari'u, siapa? Allah yang membuat syariat, dan Nabi Muhammad al-Hakim yang begitu bijaksana, finnahyi, dalam melarang an hadil khalwati, untuk berduaan. Jadi aturan ketat banget masalah ini. Nabi dan Allah Subhanahu wa taala memperketat larangan ini untuk berduaan. Kemudian faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum waddukhul 'alan nisa, iyyakum, jauhilah, waddukhul, masuk, 'alan nisa, pada para wanita. Nah, jangan kalian itu masuk kepada para wanita, maksudnya kepada ruangan-ruangan wanita itu. Faqala rajulun minal ansar, kemudian ada seorang dari Ansar bertanya, afara'aital hamwa, bagaimana dengan hamwa, bagaimana dengan al-hamwu, wahai Rasul? Al-hamwu itu apa? Ini pernah viral ini. Al-hamwu al-mautu, diterjemah sebagai al-hamwu adalah ipar, al-mautu adalah maut, lalu dijadikan film kan, ipar adalah maut. Tapi hamun itu bukan hanya ipar sebenarnya, ada makna lain, makna yang lebih luas, bukan hanya ipar saja. Di antaranya memang ipar. Qala sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-mautu, alhamu adalah kematian, rawahul Bukhari wa Muslimun wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Alhamu, hamun itu apa? Qaribuz zauji, kerabatnya suami. Kerabat suami itu bisa adiknya, kakaknya, bisa pamannya, gitu kan, pakdenya, pakleknya, bisa itu, atau sepupunya, atau mungkin fi makna, dan termasuk hamun, makna hamun adalah qaribuz zaujati, kerabatnya si istri itu, kerabatnya si perempuan itu. Jadi kan sepupunya si perempuan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Inna hadzal qariba, sesungguhnya kerabat ini, yaqulu Rasulullah SAW, Rasul bersabda tentangnya, innahu, sesungguhnya, alhamu atau kerabat, al-mautu adalah kematian, lil mar'ati, bagi wanita. Kerabatnya suami itu adalah kematian bagi para wanita. Al-mautul adabi, yaitu kematian etika, wadini, dan kematian agama. Mautul akhlaki, yaitu kematian akhlak, wadahabud dini, dan hilangnya agama. Wa taujihu dzalik, penjelasan hal itu, anna qariba zaujiha, bahwa kerabat suami perempuan tadi, ammahu, yang berupa pamannya. Ammahu itu berarti saudara dari bapaknya si suami, paman dari ayahnya suami, awibna ami, atau anak dari pamannya si suami tadi, atau sepupu suaminya. Nah, sepupu nih suami nih, au man syabaha dzalik, atau orang-orang yang semisal itu, kaholi, seperti paman dari jalur ibunya si suami, wabni khalihi, dan saudara dari dan anak dari paman saudara ibunya si suami itu, sepupu ya. Kita memaknai sepupu, tapi ini dari jalur ibunya.
Wabni khalati dan anak laki-laki dari bibi yang saudarinya ibunya suami tadi. Anak qariba zaujiyah yadkhuluna, mereka masuk semua indahu pada si suami tadi, pada cowok tadi, bimuqtada hadil qarabati, dengan alasan sebagai kerabat. Kan keluar masuk ke rumahnya jadinya. Karena ini dulurku, ini ponakanku dan seterusnya, pamannya, bahkan iparnya dan seterusnya. Wala haraja, dan tidak menganggap dosa fi hadzal dukhuli, keluar masuk ini lailan wala naharan, dan siang dan malam. Jadi misalnya sepupunya masuk, iparnya keluar masuk ke rumahnya, bahkan ada yang mungkin hidupnya dengan iparnya, ya. Dalam satu rumah itu hidup beberapa keluarga, di situ ada iparnya. Nah, bahkan sering kita kan minta antar, ini siapa ini? Ya si iki, cacakmu iki. Cacaknya suaminya. Itu kan ipar, alhamu al mautu. Jadi dia itu bukan apa-apa, dia itu dosa kalau berduaan berboncengan atau satu mobil berdua saja, atau bersentuhan itu dosa. Kalau bersentuhan dia batal wudunya. Wa kadzalika kul, begitu juga kul katakan fibni ammiha. Termasuk juga pada anak laki-laki paman dari si perempuan tadi, paman dari jalur ayah. Wabni khaliha, dan anak laki-laki dari paman jalur ibunya perempuan itu. Wabni khalatiha, dan anak laki-laki dari bibi jalur ibunya perempuan tadi. Pun juga sepupunya dia sendiri yang perempuan itu. Sepupunya kan bukan apa-apa bagi dia, bukan mahram. Wasbahim, dan yang lain. Itu banyak ya. Banyak kejadian begini. Yang itu memang faktor. Misalkan begini. Saya punya paman. Ya, misalkan nama paman saya, am saya adalah saudara dari bapak saya yang masih hidup adalah Rofik misalnya. Rofik ya. Kemudian dia kan paman saya, langsung am saya. Tapi dia bagi istri saya bukan apa-apa. Istri saya tidak boleh salaman cium tangan. Salaman yang bersentuhan dengan dia tidak boleh. Meskipun ya secara adat tetap memanggilnya kan paman kan gitu. Tetap memanggilnya paman. Tidak boleh itu. Bersentuhan ya batal wudhunya. Boncengan berdua ya dosa, khalwat itu. Di mobil berdua ya khalwat itu. Atau mungkin begini. Yang terjadi ya misalkan istri saya kemudian dia punya ibu ya, ibunya namanya Badi'ah. Lah ibu ini kemudian punya saudari misalkan Rofiqoh ya. Lah Rofiqoh ini dia menikah dengan seorang laki-laki. Lah ini kan kalau Rofiqoh ini kan dia adalah kholahnya istri saya, bibinya istri saya. Lah suaminya kholah ini kan kita manggilnya paman, tapi dia kan bukan apa-apa bukan mahram, bukan apa bagi istri saya. Artinya kalau dia bersentuhan ya batal wudunya, dosa itu. Tapi kita kan kemudian kalau tidak salaman, tidak ngambung tangan, kan kayak diarani gak sopan dan seterusnya. Padahal dia itu bukan siapa-siapa, dia itu gitu. Dia hanya suami dari bibi kita. Secara hukum syariat dia itu kalau berduaan dengan dia dosa, kalau boncengan dengan dia dosa, kalau bersentuhan itu batal wudunya dan seterusnya. Nah, kita itu perlu untuk, apalagi anak-anak pesantren ya, alumni pesantren itu harus tegas urusan ini. Mungkin di awal memang akan dicemooh, akan diarani nggak sopan, kurang ajar. Tapi lambat-lambat mereka akan paham. Itulah gunanya kita mendidik umat ini secara pelan-pelan. Jangan malah mengikuti mau mereka. Wahadi syahwatul bahimah, syahwat hewani ini idza hajat, ketika dia naik, ketika dia memuncak, la tuwaqqiru qariban, dia tidak akan memperhatikan, dia tidak akan menghormati kerabat. Lek wis syahwat, wis nafsu, gak ono istilah iki kerabat opo. Wala baidan, atau orang jauh, apalagi orang jauh, dia bukan siapa-siapa, syahwat wis. Wala aziman, atau orang mulia, oh iki kiai iki. Lho lek wis syahwat meskipun kiai, meskipun wali, meskipun ulama, habib padha ae. Wala hakir, apalagi orang rendah. Wala hakir, dan orang rendah. Faidat tasolah, jika telah tersambung, jika telah ada hubungan, jika telah menjalin hubungan biha terhadap perempuan tadi, hadal qoribu, salah satu dari kerabat ini, dama, maka akan langgeng hadal ittisal, hubungan ini. Kalau kemudian misalkan istri ini kok terlibat hubungan dengan kerabat-kerabat ini tadi, ya, maka itu akan
terus akan abad, akan langgeng itu hubungannya. Kenapa? Bimuqtadad duhuli, karena ada tuntutan untuk keluar masuk. Alladzi tusawwihu, yang diperbolehkan al-qarabatu oleh status dia sebagai kerabat. Karena dia keluar masuk malah enak, ketemu itu gampang karena dia kerabatnya kok, dulure kok, pamane, misanane ipare. Allati latan kok dia enggak mungkin terputus. Wa yumautin ba'da, kemudian kematian apalagi yang akan menimpa pada perempuan setelah ini. Itu kan kematian bagi perempuan, apalagi perempuannya itu betul-betul solehah, mau menjaga, itu kan betul-betul tersiksa. Kok ngene dan seterusnya. Waqala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, la yakhluwanna, janganlah berduaan ahadukum, salah seorang dari kalian, bimratin, dengan perempuan, illa ma'adi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslimun dan Muslim. Inna hadhil khalwata, sesungguhnya berduaan ini, fiha du rahimin mahramun. Itu kan dalam khalwat ini janganlah kalian berduaan, ya, khalwat dengan perempuan kecuali ada mahramnya perempuan itu. Berarti kan kalau ada 3 itu kan tetap khalwat. Nah, oleh khalwat tapi butuh orang ketiga, yaitu mahramnya. Lah, ini khalwat apa bukan namanya? Ini kan bukan khalwat, bukan berduaan, karena ada orang ketiga. Inna hadhil khalwa fi rahimin mahramin maujudun mal mar'ah war rajul. Itu ada terjadi pada bersamaan dengan laki-laki dan perempuan. Dan juga ada mahramnya. Wa idan irtafal khawfu biwujudihi. Lah, apa yang dikhawatirkan itu akan hilang ketika ada orang ketiga yang berupa mahram ini. Wal khalwatu sama khalwatan, lah. Mereka bertiga itu tetap dinamakan khalwah. Harusnya kan khalwah itu cuma berduaan. Tapi ada orang ketiga yang mahram, itu tetap dinamakan khalwah ala dzarbin minal majazi, karena itu bahasa kiasan, bukan hakiki. Sebenarnya secara hakikat mereka tidak khalwah lagi karena ada orang ketiga itu. Idan, jadi minal mungkari, termasuk kemungkaran, alladzi la yajuzu, yang tidak boleh as-sukutu alaihi, kita diamkan. Khalwatut tabibi adalah berduaannya dokter bil mar'ati, dengan pasien wanita. Alan nahwil maujudil an, dengan model yang ada sekarang. Waqad ukhbirna, dan aku telah dikasih kabar, anna nisaan, ada beberapa wanita, la yadhabna, tidak pergi, lil atibba'i, menuju para dokter, illa bihadil aghradi, kecuali dengan tujuan al-fahisati, yang kecil. Jadi ada memang wanita, saya mendengar kabar ada wanita-wanita itu yang ke dokter hanya untuk ketemu dengan dokternya, hanya untuk agar disentuh oleh dokternya, kemudian bermesraan dengan dokternya. Tapi mulai semasuman, sementara tabibnya dokternya itu bukan orang maksum, bukan seperti Nabi. Bal huwa basarun, kan tapi dokter itu adalah manusia, yahidu, yang bisa berkobar, yang bisa terangsang, bil muhayyijati, dengan hal-hal yang membuatnya terangsang. Wa akbaru muhayyijin, dan rangsangan yang paling besar lirojuli, bagi laki-laki, almar'atul jamilatu, yaitu wanita yang cantik, tangkashifulahu, yang terbuka auratnya untuk dia, fi khalwatin, dalam kondisi berduaan, dalam kondisi sepi. Wa yadau yadahu, apalagi dia meletakkan tangannya ala jasadiyah, pada tubuhnya wanita itu, bismil bahsit tibi, dengan dalih pemeriksaan medis, otasi sidai, dan mendiagnosa penyakit. Wallahi, demi Allah, inna mauta, sungguhnya kematian wanita seperti itu, wanita yang ingin ke dokter hanya untuk bermesraan seperti wadafnah, dan menguburnya, wa mahwa, dan menghapusnya, minal wujudi, dari alam semesta, nihaian, sama sekali, khairun, itu lebih baik, lima yaf'alu tabib biha, daripada apa yang dilakukan oleh dokter itu pada dirinya. Karena dia yang memulai, andaikan dia datang ke dokter itu, ya tidak terjadi itu. Mindalikal mungkari, dari hal-hal yang mungkar ini, alladzi laisa warau, yang tidak ada di belakang, di balik itu, ilan naru, kecuali neraka. Fal yattaqillaha ar-rijalu, hendaklah para laki-laki bertakwa kepada Allah, fi nisaihim, dengan menjaga para wanitanya. Wala yasbahu lahunna, dan jangan mengizinkan mereka bidukhuli, untuk masuk alal atibba'i, pada para dokter, illa hum ma'ahunna, kecuali disertai, ditemani oleh mereka. Wa minal fitani, di antara fitnah-fitnah, allati min hadal bab, yang termasuk dalam bab ini, manarahul yaum, yaitu yang kita saksikan pada hari-hari ini, min tahattukin nisa'i, ya, berupa sikap para wanita yang merusak kehormatannya sendiri, tahattuk,
fi khurujihinna tatkala mereka keluar ila syari ke jalan-jalan, wa dukhulihinna dan masuknya mereka ilal hawaniti pada toko-toko, pada kafe-kafe dan seterusnya. Wala tas'al dan jangan tanya amma yajri fi dakhilid dukan, apa yang terjadi di dalam toko itu min muwazalatin berupa saling menggoda, muhadasatin dan berbincang-bincang cowok cewek, tahta sitaril bai'i wasyira'i dengan alasan jual beli, wasilatu hiyal itu padahal yang menjadi harta dagangan adalah kehormatan wanita itu. Subhanaka maha suci engkau, hada hal ini buhtanun adalah kedustaan, azimun yang agung. Fa aina rijalu, di mana kemudian para laki-laki, di mana kejantanan mereka? Wa aina nakhwatuhum, di mana keberanian mereka? Wa aina muru'atuhum, di mana harga diri mereka? Allah a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.